sore. Haleluya. Kita sangat bersuka cita pada waktu yang indah ini oleh berkat-berkatnya Tuhan yang dilimpahnya, yang dilimpahkan atas kita. Kita semakin bertumbuh dan kita semakin dekat kepadanya. Haleluya. Sebelum dia datang untuk membawa kita kepada kerajaannya, untuk supaya kita menyatu dengan Kristus. Karena kita tahu bahwa kita adalah tubuh Yesus Kristus. Dia adalah sang kepala kita. Dia yang mau selalu mengontrol kita dan selalu menjaga kita, melihat kita, dan apa yang kita lakukan dia tahu. Itulah sebabnya apa yang diperintahkan oleh Juru Selamat kita, sang kepala kita akan taat, karena tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadanya, karena kita tahu bahwa dia adalah pintu dan dia adalah yang memberikan jalan kepada kita. Haleluya. Dia adalah Juru Selamat kita. Dia adalah sebagai petunjuk semuanya, yang menunjukkan firman kepada kita supaya kita selamat. Haleluya. Tetapi terpujilah nama Tuhan, karena dia sudah memilih kita sebelum dasar dunia ada. Dan oleh karena nama kita sudah ada di dalam kitab kehidupan anak domba Allah sebelum dasar dunia ada. Dan kita sudah ada di dalam pikirannya sebelum dia menciptakan langit dan bumi. Haleluya. Karena kita adalah anak-anaknya. Kita adalah anak Abraham. Haleluya. Dari mana kita tahu bahwa kita adalah anak Abraham? Dari perbuatan. Di mana kita sudah mau menerima firman di zaman ini. Di mana kita sudah mau bertindak dan melakukan firman yang dipesankan oleh Yesus Kristus kepada kita lewat seorang nabi, William Branham. Haleluya. Wahyu 10:7, Malaikat 4, 5 dan 6, Amos 3:7. Bila kita melakukan semuanya itu, maka kita sudah mendapatkan jaminan, yaitu materai. Kita sudah dimateraikan, di mana pemateraian itu sampai kepada kedatangan Yesus Kristus nanti di kedua kalinya untuk membawa kita kepada kerajaan yang kekal. Haleluya. Kita tahu bahwa firman di zaman Nuh itu tidak berlaku di zamannya Musa. Firman di zamannya Musa itu tidak berlaku di zamannya Nuh. Sama halnya juga di zamannya Yesus Kristus. Haleluya. Ketika bangsa Israel dibawa oleh Musa dari Mesir, dan Musa tidak pernah menerima kepada Tuhan, supaya Tuhan memberikan perintah kepadanya supaya Musa membuat bahtera atau membangun bahtera supaya dia bisa menyeberangi laut. Dia tidak pernah meminta seperti itu kepada Tuhan. Haleluya, hanya sebatang tongkat saja. Karena itulah firman pada zaman Musa. Di zaman Nuh kita tahu bahwa Allah memerintahkan dia untuk membangun bahtera, untuk supaya mereka diselamatkan atau selamat. Haleluya. Dan dia harus melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Hal yang sama juga di zaman Kristus. Apa yang diperintahkan oleh Kristus ketika Kristus ada di muka bumi. Setiap orang yang melakukan, mereka akan diselamatkan oleh Yesus Kristus. Sebelum Roh Kudus, sebelum hari Pentakosta, di mana dia berjanji, dan juga yang di kitab Yoel, Roh Kudus akan datang sebagai pengajar kita. Roh Kuduslah yang mengajar kita di akhir zaman. Haleluya. Roh Kudus datang kepada nabi. Malaikat datang kepada nabi. Yesus Kristus datang kepada nabi untuk memberitahukan kabar gembira supaya dilakukan bangsa ini, dunia ini, yaitu pesannya keselamatan bagi setiap umat atau setiap orang yang percaya kepada pesan tersebut.
Haleluya. Glory. Seperti itu halnya pertumbuhan gereja. Langkah demi langkah, langkah demi langkah. Haleluya. Kita tahu bahwa perjalanan harus selalu berjalan menuju kepada suatu tempat. Tidak boleh mundur ke belakang. Haleluya. Apabila seseorang tetap berdiri di satu tempat dan tidak berjalan, maka dia akan tetap tinggal di situ. Jikalau orang mengingat janji atau firman di zamannya dulu, maka mereka tidak akan bisa diselamatkan. Haleluya. Jadi itulah sebabnya Yesus Kristus turun kepada Nabi untuk memberitakan, membukakan semua misteri yang dulu terselubung, supaya tersingkap di akhir zaman. Supaya rahasia-rahasia kita tahu siapa sebenarnya, apa sebenarnya yang di kitab Kejadian, apa sebenarnya yang di kitab Wahyu. Haleluya. Sedangkan di kitab Kejadian, peristiwa yang terjadi di Taman Eden, orang-orang tidak tahu. Martin Luther, Columba, Wesley, haleluya, mereka tidak mengerti. Karena firman tersebut belum tersingkap di zamannya. Di akhir zaman ini semua itu disingkapkan. Itulah perjalanan gereja. Itulah perjalanan waktu demi waktu. Haleluya. Supaya kita mengerti. Apakah benih ular? Haleluya. Apakah meterai? Apakah sangkakala? Ketujuh cawan? Orang-orang tidak mengerti. Apakah yang tertulis di kitab Wahyu? Kalau tidak mengerti kitab Wahyu, berarti kitab Kejadian pun tidak akan mengerti. Bila sudah mengerti di kitab Kejadian, harus juga mengerti di kitab Wahyu. Karena awalnya adalah kitab Kejadian, akhirnya adalah kitab Wahyu. Haleluya. Jadi, jikalau kita sudah mengerti kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, berarti rahasia itu kita sudah tahu. Dari mana kita tahu? Itulah yang dibawakan pesan di akhir zaman. Sehingga baptisan pun baptisan yang jelas di dalam nama Yesus Kristus. Karena kita harus berada di dalam tubuhnya. Haleluya. Setiap orang yang keluar dari tubuhnya, itu bukanlah tubuhnya. Jadi harus di dalam nama Yesus Kristus, seperti baptisan Kisah Rasul 2:38. Haleluya. Itulah sebabnya ketika Yesus Kristus berkata, jika kamu tidak dapat percaya kepadaku, haleluya, percayalah kepada pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Masa kamu percaya kepada Musa dan tidak percaya kepada aku? Sedangkan aku sudah ada di dalam Taurat yang sudah dituliskan oleh Musa. Haleluya. Itu komplit. Jadi kalau orang buta dan tidak mengerti siapa kepribadian Yesus Kristus, maka dia tidak akan sampai kepada kerajaan yang disediakan oleh Yesus Kristus bagi orang yang percaya. Haleluya. Itulah yang kita bahas pada waktu yang indah ini. Kita buka Alkitab kita dari Yohanes 14 ayat 1. Haleluya. Masih tetap kita bangkitkan diri. Yohanes 15 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jikalau tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali
dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ayat 4, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Ayat 5, kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Ayat 6, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ayat 7, sekiranya kamu mengerti aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang terkasih dalam sorga, inilah firman-Mu yang sempurna Tuhan, untuk menerangi setiap jiwa kami, menerangi hati dan pikiran kami Tuhan. Kami tidak dapat bersandar kepada siapapun Tuhan selain kepada Engkau sendiri. Dan kami tidak mau bersandar kepada pengertian diri kami sendiri Tuhan, karena demikianlah firman-Mu. Dan kami tidak mau menambah dan mengurang Tuhan. Hanya perkataan-Mu yang kami taati Tuhan. Dan hanya firman-Mu yang bisa menuntunkan. Itulah perkataan-Mu Tuhan. Haleluya. Oleh karena itu Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan. Oleh karena Engkau menyertai kami siang dan malam. Dan menjauhkan segala penyakit. Dan memberikan kekuatan bagi kami, yaitu kekuatan akan melakukan firman-Mu, dan pengetahuan Tuhan akan firman-Mu, kebajikan Tuhan, dan juga kesalehan. Semuanya Tuhan harus kami lakukan, supaya Engkau memeteraikan kami, menutup dengan kasih Bapa yang baik. Oleh karena itu Tuhan, kami juga berdoa dengan keluarga kami yang seiman dengan kami Tuhan. Bila kami saling mendoakan, bila kami saling mengasihi, bila ada yang sakit, bila Tuhan menyembuhkan, dan bila ada yang lemah, bila Tuhan menguatkan. Dan juga keluarga Tuhan, orang tua kami, adik kami semuanya Tuhan. Kami mengasihi mereka, biar mereka Tuhan mau melihat kebenaran-Mu, firman-Mu di akhir zaman ini. Bila Engkau Tuhan membuka jalan bagi mereka, membawa mereka Tuhan daripada sistem-sistem dunia, sistem-sistem organisasi buatan manusia, yang dimana mereka Tuhan bersandar kepada pengertian diri mereka sendiri, tanpa tuntunan Roh Kudus. Oleh karena itu Bapa yang baik, kami mengasihi dengan doa kami Tuhan, supaya mereka datang untuk menyatu di dalam firman. Terima kasih Bapa surga, terima kasih Tuhan. Dari awal pertengahan sehingga selesai, kami serahkan Tuhan ibadah kami. Bila Kau memberkati Tuhan setiap orang yang percaya Tuhan. Dan biarlah Tuhan mengurapi setiap kepala Tuhan. Haleluya. Dan Engkau Tuhan memberkati anak saya yang membawa alunan musik, dan juga yang membawa doa Tuhan. Terlebih Tuhan juga yang membawa pujian yang indah bagi-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Ori. Haleluya. Dikatakan tadi di ayat yang pertama, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Siapakah Allah yang sesungguhnya? Siapakah aku yang sesungguhnya? Siapakah kepribadian Yesus Kristus yang sesungguhnya? Haleluya. Jika lo percaya kepada Allah, berarti harus percaya kepada Yesus Kristus. Haleluya.
Sedangkan Yesus Kristus untuk menggenapkan firman, untuk menggenapkan hukum Taurat. Karena dia sudah menjadi daging sebagai tabernakelnya Allah. Haleluya. Jadi dia memberitahukan kepada orang-orang, dia memberitahukan kepada orang Yahudi ketika dia ada di bumi. Dia memberitahukannya semuanya siapa kepribadian Yesus Kristus. Sesuai dengan Yohanes 14 ayat 7. Haleluya. Glory. Jadi katakan, janganlah gelisah hatimu. Untuk apa kamu gelisah? Sedangkan yang sedang berbicara kepadamu adalah Tuhanmu. Itu yang dimaksudkan. Tetapi ketika Yesus mengatakan demikian, mereka tidak dapat mengerti. Seolah-olah mereka tidak tahu kebenaran. Seolah-olah mereka tidak mengenal siapa Yesus Kristus. Haleluya. Glory. Masa seorang ayah sudah ada di situ untuk menuntun anak-anaknya. Masa mereka gelisah? Jaminan sudah ada di dalam Kristus. Haleluya. Jaminan sudah ada di dalam mempelai wanita. Jaminan sudah ada di dalam gereja. Haleluya. Jadi kita tahu bahwa Tuhan Yesus Kristus sudah memberikan jaminan 100% bagi orang yang percaya, yang taat kepadanya dan yang percaya kepadanya. Segala sesuatunya sudah disediakan bagi dirinya. Haleluya. Kita mengingat bagaimana tentang perjalanan Ruth. Dia mendapatkan peristirahatan. Haleluya. Dia mendapatkan peristirahatan. Kita sudah mendapatkan peristirahatan. Karena kita sudah menyatu dengan Sang Raja. Haleluya. Sudah menyatu dengan Tuhan kita. Haleluya. Kita mengingat perjalanan Ruth. Dia berada di bawah urapan. Dia berada di bawah pengudusan. Haleluya. Tetapi ketika dia sampai ke sana dan Boas sedang meninggalkan dia sementara waktu. Dia beristirahat. Ketika sang tuan kembali tersebut untuk melakukan pekerjaannya, menyelesaikan pekerjaannya. Haleluya. Mempelai wanita sementara beristirahat sudah mendapatkan peristirahatan. Karena Sang Juru Selamat kita telah mengerjakan pekerjaannya di Kalvari, di kayu salib. Haleluya. Tetapi setelah dia selesai melakukan pekerjaannya, dia akan kembali lagi. Dia akan kembali. Roh Kudus akan kembali, akan datang untuk memberitahukan segala sesuatunya kepada kita. Haleluya. Jadi berarti harus ada di bawah pengudusan. Kita tahu bahwa itu adalah tiga tahap. Haleluya. Jadi, ketika Yesus Kristus sudah kembali nanti untuk membawa kita kepada kekerajaan, kepada rumahnya yang sudah disediakan bagi kita, di sanalah kita akan bersama-sama dengan Dia selama-lamanya. Haleluya, glory. Itulah sebabnya dikatakan, janganlah gelisah hatimu. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Haleluya. Kalau memang mereka sudah percaya kepada Allah, percaya kepada Yesus Kristus, itu sudah komplit. Karena Allah ada bertabernakel di dalam dia.
Kita sudah tahu kenapa dia harus menjadi daging. Karena Allah sendiri tidak bisa tidak bisa disembelih. Tidak bisa berlumuran darah dan tidak bisa disembelih. Karena Allah adalah roh adanya. Elohim adalah roh adanya. Jadi harus menggenapkan Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu menjadi daging dan tinggal di antara kita. Untuk supaya bisa menebus kita. Haleluya. Kita tahu apa yang sedang terjadi di Taman Eden. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Apakah ada korban di sana? Ada korban di sana. Haleluya. Apakah itu? Adalah domba yang berlumuran darah. Dan kulitnya disebutkan kepada mereka. Dan keluar daripada Taman Eden yang kudus. Haleluya. Itu adalah sebuah perlambang. Haleluya. Hal yang sama juga di zaman Kristus. Kalau dia tidak berlumuran darah, dia tidak disembelih, dia tidak dituntut kepada Kalvari, kayu salib, satu orang pun manusia tidak akan bisa diselamatkan. Haleluya. Itulah sebabnya kenapa gelisah hatimu, sedangkan juru selamatmu sudah ada berbincang-bincang atau berkata-kata dengan kamu, sudah bertatapan mata, sudah berjalan dengan engkau, sudah makan bersama-sama dengan engkau, dan melakukan mujizat, tanda-tanda heran, membangkitkan orang mati dan lain sebagainya. Kenapa gelisah hatimu? Soal pembayaran dosamu, kesalahanmu sudah ada di sini, kata Kristus. Haleluya. Gak ada seorang ayah atau seorang ibu yang membiarkan anaknya menderita. Haleluya. Kalau memang tidak ada makanan, tidak ada uang, harus terlebih dahulu orang tuanya lapar daripada anaknya. Haleluya. Demikianlah Yesus Kristus kepada mempelai wanitanya. Itulah sebabnya Yesus Kristus menderita terlebih dahulu. Sehingga mempelai wanita pun harus menderita. Haleluya. Glory. Jadi mempelai wanita ada di bawah pengudusan dan kerja legalis, dan Rut beristirahat menantikan Boaz kembali dari pekerjaan yang sudah selesai itu. Sama halnya Kristus dengan mempelai wanita. Ayat 2, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Haleluya. Glory. Haleluya. Dia akan pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Itulah kata Kristus ketika dia meninggalkan murid-muridnya. Haleluya. Glory. Dan tempat yang sudah disediakan Kristus bagi orang yang percaya bukan seperti bangunan yang ada di negara-negara yang lain. Bukan seperti hotel, bukan seperti negara yang indah, bukan seperti itu. Dan tidak bisa dibandingkan dengan dunia ini. Haleluya. Seperti 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan didengar oleh telinga, dan apa yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semuanya itu telah disediakan bagi Tuhan. Haleluya. Sudah disediakan bagi Allah bagimu. Siapa yang mengasihi dia? Mengasihi dia. Haleluya. Glory.
tahu bahwa Petrus ya bersama Yesus Kristus karena Petrus memiliki iman. Dan Yakobus juga memiliki pengharapan dan Yohanes juga memiliki kasih. Jadi ketiganya ini memiliki. Perjalanan tersebut sudah jelas dekat dengan kerajaan surga. Haleluya, glory. Jadi demikianlah perjalanan supaya semakin dekat kepada yaitu kerajaan surga. Sebagaimana bangsa Israel keluar dari Mesir semakin dekat kepada kepada tanah perjanjian yang sudah diberikan Allah kepada mereka. Haleluya. Jadi demikianlah kita memiliki pengharapan yang sempurna. Haleluya. Karena kita sudah semakin dekat kepada perjanjian tersebut. Apakah janji itu? Haleluya, adalah Yerusalem yang baru. Itulah yang disediakan Kristus bagi kita. Haleluya. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Bagi anak-anak, seorang ayah tidak akan memberikan tempat bagi anak-anak untuk spesial. Karena anak-anak tidak bisa menjaga atau merawat rumah tersebut. Karena dia belum memahami. Haleluya. Karena pikirannya pun belum dewasa. Jadi dia harus diasuh. Haleluya. Itulah sebabnya Yesus Kristus mendidik kita. Supaya kita menjadi dewasa. Supaya kita tahu untuk melakukan apa yang diberikan Tuhan untuk kita kerjakan di ladangnya. Haleluya. Jadi kalau kita sudah dewasa, sudah mengerti apa yang salah dan apa yang benar, pertanggungjawaban penuh dan tidak boleh bermain-main. Haleluya. Tidak boleh A, B, C. Kalau Yesus Kristus berkata A, lakukan ini, kita harus melakukannya ketika kita sudah dewasa. Itulah sebabnya gandum yang sudah menguning siap dituai, dibawa kepada mesin pengirikan, ya, dan dibersihkan dan dimasukkan ke dalam lumbung, yaitu kerajaan surga. Gandum yang tidak matang itu tidak bisa dimasukkan ke dalam lumbung. Mempelai wanita yang tidak matang tidak bisa dibawa ke dalam kerajaan surga. Harus yang matang. Haleluya. Jadi langkah demi langkah untuk menuju ke hal-hal yang akan datang, rumah masa depan. Haleluya. Harus melakukan prosedur. Pekerjaan yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Haleluya. Pembenaran, pengudusan, baptisan Roh Kudus. Haleluya. Tidak bisa hanya pengudusan saja. Tidak bisa hanya pembenaran saja. Harus dilakukan ketiganya. Haleluya, supaya bisa ditempatkan di suatu posisi yang dimana dia sudah ada jaminan dan sudah dimeteraikan Allah. Haleluya. Tanpa demikian, maka tidak seorang pun yang bisa sampai kepada kerajaan surga. Haleluya.
kita melihat Nikodemus. Bukan karena hal-hal yang sudah mengerti semuanya dalam Alkitab, luar kepala, bukan itu seperti Nikodemus. Harus menerima apa yang dikatakan oleh Yesus kepada Nabi. Dan apa yang dipesankan harus dilakukan. Haleluya. Jika orang tua pergi, anak-anak tinggal di rumah, lakukan ini. Kalau tidak dilakukan, maka dia tidak lolos dari pekerjaan tersebut. Haleluya. Glory. Itulah sebabnya selalu berusaha Tuhan untuk mengajar anak-anaknya. Berbagai macam cara dia untuk melakukan pengajaran kepada anak-anaknya. Haleluya. Glory. Ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Haleluya. Glory. Apakah kita taat kepada Kristus? Dia akan membawa kita ke tempatnya. Karena dari zaman Hawa sampai akhir zaman ini bebas memilih yang benar dan yang jahat, yang benar dan yang salah. Haleluya. Kita mengingat apa yang dikatakan oleh Abraham kepada Lot. Jikalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Jikalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Haleluya. Bebas memilih. Tetapi anak-anak Tuhan mempelai wanita Yesus Kristus, kalau sudah dipilih sebelum dasar dunia ada, sesuai dengan Efesus 1 ayat 4, harus taat, harus mau melakukan. Haleluya. Kalau memang kita adalah gennya, kita harus selaras dengan Kristus. Haleluya. Itulah sebabnya dia sudah menyediakan tubuh teofani kita. Harus selaras dengan firman. Kalau kita gennya Kristus. Sama halnya juga dengan orang tua dengan anak-anaknya. Kalau jauh berbeda pikiran anaknya dengan pikiran ayahnya, kalau jauh berbeda anak-anak Abraham kepada Abraham, apa yang terjadi? Seperti yang dikatakan oleh Abraham. Haleluya. Dan juga seperti yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis. Jikalau kamu adalah anak Abraham, kenapa kamu tidak melakukan seperti yang dilakukan oleh Abraham? Kamu mengatakan bahwa kami adalah anak-anak Abraham. Haleluya. Allah pun sanggup membangkitkan batu-batu ini menjadi anak-anak Abraham. Bukan seperti kamu. Kamu mengaku bahwa kamu adalah anak Abraham. Padahal sifatmu, perbuatanmu, kejahatanmu menunjukkan bahwa kamu adalah keturunan ular beludak. Beraninya Yohanes mengatakan seperti itu. Karena Yohanes melihat sesuai dengan perbuatannya. Sehingga Yohanes pun mengenali pohon dari buahnya. Haleluya. Glory. Itulah sebabnya kita harus berusaha melawan dunia yang najis ini. Supaya kita masuk ke dalam lumbung kerajaan surga yang sudah disediakan Kristus bagi kita. Haleluya. Kalau melakukan hal-hal keduniawian gampang. Dan banyak orang yang panjang umurnya untuk melakukan kejahatan di dunia ini. Karena Yesus Kristus memberikan bebas kepada mereka untuk memilih. Haleluya. Kekayaan,
panjang umur, dan kekuatan-kekuatan yang dimiliki, yang diakui oleh dunia. Yesus Kristus membiarkan mereka. Tetapi Yesus Kristus sedang menangis, meneteskan air mata, mencucurkan air darah, menderita. 40 hari, 40 malam tidak makan, dicobai oleh setan, dianiaya orang. Yesus meminta air, bahkan orang memberikan cuka dan empedu. Bahkan dia berkata, Bapa, ampunilah dosa mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Siapakah dia? Haleluya. Dia bangkit dari antara orang mati sesuai dengan janjinya. Dia kembali menjumpai murid-muridnya. Kenapa gelisah hatimu? Jangan gelisah hatimu. Haleluya. Sebab dia adalah raja. Haleluya. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Bagi siapa sebenarnya ini? Bagi orang yang sudah dewasa. Bagi anak-anak kecil yang tidak dapat mengerti jalan, alamat, dan tidak memahami situasi, bagaimana mungkin dia sampai kepada tujuan? Kalau kita berangkatkan ke Jakarta atau ke Jawa atau ke Medan, Kalimantan dan sebagainya, seorang anak-anak, kita berikan alamat ini, mobil aja tidak akan mau membawa. Dia akan bertanya, kamu pasti lari ya? Kamu tidak disetujui, diketahui oleh orang tuamu kan? Dia akan dipulangkan. Tetapi bagi orang yang sudah dewasa, yang dipercayakan oleh Kristus, haleluya, karena Kristus sudah memberikan kepadanya pekerjaan, dan dia mau melakukan, dan dia sudah mengerjakan, dia sudah bertindak, haleluya, bekerja keras di dalam Tuhan, dan dia santai, sederhana, berjalan untuk menuju kepada alamat yang sudah diberikan Kristus kepadanya. Haleluya. Karena dia sudah matang, sudah dewasa. Dia sudah tahu jalan ke surga. Haleluya. Bagaimana mungkin seorang perempuan atau seorang laki-laki untuk melakukan kejahatan? Bukan keinginan Kristus yang dia lakukan, melainkan keinginannya sendiri. Mungkinkah dia tahu jalan kepada situ? Tetapi Yesus Kristus dengan jelas mengatakan, engkau tahu jalan ke situ. Kenapa? Karena mereka sudah percaya bahwa dia adalah juru selamat. Dia adalah jalan. Dialah Tuhan. Haleluya. Apakah ada di dalam kubur? Ketika Yesus Kristus dimasukkan ke ruang kubur, apakah ada tubuh didapati di situ? Setelah berlalu 3 hari, tidak ada. Itulah dikatakan bahwa Allah akan menjadi daging. Kalau memang Allah tidak menjadi daging, maka tubuh yang busuk akan ada di situ. Mayat akan ada di situ. Tetapi dia bangkit dari antara orang mati. Dengan jelas dia mengatakan, kenapa kau mencari-cari orang yang hidup di antara orang mati? Iluluho jol mana mangolu di tanaman di namate. Badia marong di sino ni inna Kristus. Haleluya. Dengan jelas dia mengatakan seperti itu kepada Maria. Yang dimaksudkan dia adalah Tuhan. Dan Tuhan itu tidak pernah mati. Haleluya.
Tetapi dia harus melakukan semuanya itu hanya untuk menebus kita. Amin. Haleluya. Glory. Jadi orang yang sudah dewasa dan yang mau menerima pesan akan tahu jalan ke surga. Haleluya. Ayat 5, kata Thomas kepadanya, namanya Thomas. Ya. Kita tahu ini siapa kepribadian Thomas ini. Tetapi Allah, Yesus Kristus sangat mengasihi dia. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Haleluya. Bagaimana kami tahu jalan ke situ? Ini adalah suatu pertanyaan. Ini adalah perlambang dunia. Bertanya. Dia bertanya, bagaimanakah jalan ke situ? Dan mereka tidak tahu, dia tidak tahu Yesus Kristus kemana pergi. Haleluya, sudah jelas? Itulah diperjelaskan oleh Yesus Kristus tentang jalan ke surga. Haleluya. Dari zaman dulu sampai akhir zaman ini, Tuhan sudah memberikan sebuah jalan. Kita mengingat di zamannya Nuh. Kita mengingat di zamannya Abraham. Kita mengingat di zamannya Musa. Yesus Kristus selalu membuat sebuah jalan. Tuhan selalu membuat sebuah jalan. Kalau menyimpang dari jalan, penghakiman akan dijatuhkan. Hukuman akan dijatuhkan. Haleluya. Bagaimana mungkin seorang tua, seorang bapak, ya, seorang ibu menghajar anaknya, menghukum anaknya tanpa terlebih dahulu memberikan jalan, menunjukkan jalan kepadanya? Tidak ada seperti itu. Dan Allah tidak mau menghukum Nuh kalau memang Allah tidak memberikan sebuah jalan untuk menyelamatkan Nuh. Nuh bangun bahtera. Harus terlebih dahulu membuka sebuah jalan, yaitu jalan keselamatan. Bagaimana mungkin Kristus mau untuk menghakimi manusia, menghakimi gereja, menghakimi mempelai wanitanya, tanpa terlebih dahulu memberikan sebuah jalan untuk menuju kepada kerajaan surga? Tidak ada seperti itu. Harus membuka sebuah jalan, membangun sebuah jalan. Tetapi jalan itu bagaimana? Harus melalui memiliki kesabaran. Haleluya, ada di sini. Harus melalui sebuah jalan. Iman, kebajikan, pengetahuan akan firman Tuhan, penguasaan diri, kesabaran, kasih akan saudara-saudara. Ini adalah piramid. Dan Roh Kudus datang untuk memeteraikan. Karena kita tahu bahwa Roh Kudus adalah kasih sendiri. Haleluya. Jadi dia selalu membuat sebuah jalan keselamatan bagi gereja dan mempelai wanita. Haleluya. Jadi inilah pertanyaan yang benar, bukan pertanyaan yang salah. Supaya dunia mengerti bahwa benar-benar ada pertanyaan seperti itu kepada Kristus, supaya Kristus memberikan jalan tersebut, menunjukkan jalan tersebut, memberikan firman kepada dunia ini. Haleluya. Glory. Itulah sebabnya tidak ada tuntutan kepada Tuhan. Tidak ada tuntutan. Haleluya. Karena dia sudah memberikan komplit semuanya kepada bangsa. Haleluya. Kepada setiap orang. Ayat 6.
Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Haleluya. Siapa yang berkata? Tubuh. Siapa yang berkata? Tabernakel. Anak domba Allah yang sedang berbicara kepada murid-muridnya. Haleluya. Karena Allah ada di dalam dia. Tidak seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Haleluya. Jadi kita mengingat bahwa Roh Tuhan ada dulu di dalam Musa. Haleluya. Jadi sedangkan pada waktu itu adalah bayangan bagi Yesus Kristus. Haleluya. Jadi semua karakter dan di perjanjian lama adalah bayangan kayu salib. Haleluya. Kita tahu bahwa Musa adalah seorang dari Musa adalah terlahir dari seorang ibu dan dia jauh dari ayahnya. Dia jauh dari ayahnya, kita bayangkan. Sedangkan Musa ada di Mesir. Haleluya. Dia jauh dari ayahnya supaya dia bisa berjumpa dengan semak-semak yang nyala, tiang api yang ada di semak-semak. Supaya Allah bisa berbicara dengan dia. Haleluya. Supaya Kristus meninggalkan tahtanya. Untuk supaya apa? Untuk supaya bisa berbicara dengan orang-orang di muka bumi. Siapa yang mau menerima dia? Baik yang tidak menerima. Haleluya. Apa yang didapatkan oleh Musa adalah firman. Apa yang didapatkan oleh orang-orang, didapatkan manusia daripada Yesus Kristus adalah firman. Harus dia meninggalkan tahtanya. Hal yang sama dengan Musa. Dia meninggalkan bapaknya. Haleluya. Glory. Kita bayangkan seorang anak kecil yang disembunyikan di yang elok rupanya, disembunyikan di semak-semak. Haleluya. Jauh daripada orang tuanya. Haleluya. Karena dia adalah seorang pemimpin, pemberi hukum, pengantara imam dan dan segala sesuatu yang memiliki. Itulah merupakan bayangan Kristus. Dan kita mengingat peristiwa Yusuf. Saya sudah pernah ajarkan itu. Bagaimana dengan Yusuf? Haleluya. Dia dijual oleh saudara-saudaranya. Dia diejek. Dia tidak dianggap bagian daripada keluarganya. Dia dijual. Dia dijatuhkan ke sumur. Dia dipenjarakan. Kita mengingat. Dia jauh dari ayahnya. Untuk supaya berjumpa dengan orang-orang yang ada dalam penjara. Supaya berjumpa dengan dua orang, yaitu haleluya, ada dua orang di sana dalam penjara, yaitu si juru minum dan si juru roti. Mereka adalah penyamuk. Hal yang sama juga di sisi Yesus Kristus yang di sebelah kiri dan kanannya. Dua orang penyamun. Satu diselamatkan, satu menerima kematian. Haleluya. Itulah tujuan Yesus Kristus datang ke dunia ini. Haleluya. Itulah tujuannya, untuk menggenapkan bayangan yang ada di perjanjian lama. Haleluya. Glory.
ayat 7. Sekiranya kamu mengenal aku, ayat 7 tadi. Ayat 7. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Haleluya. Kita lihat apa yang dikatakan Yesus Kristus. Kamu melihat dia dan kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Siapa yang mereka lihat? Adalah hanya Yesus Kristus ada di depan mereka, di hadapan mereka. Yang dimaksudkan bahwa dia adalah Allah. Dia adalah Tuhan. Haleluya. Karena Allah ada bertabernakel dalam dia. Haleluya. Jadi janganlah gelisah hatimu. Itulah perkataan Yesus kepada muridnya. Kepada orang-orang Yahudi. Haleluya. Jadi tanpa melalui Yesus Kristus, tidak seorang pun yang bisa sampai kepada kerajaan surga. Karena bagi seorang anak sudah diberikan kuasa untuk menghakimi dunia. Haleluya. Glory. Jadi kalau orang sudah mempunyai pewahyuan di akhir zaman, siapakah kepribadian Yesus Kristus? Siapakah dia sesungguhnya? Maka mereka akan mau melakukan firman di akhir zaman. Supaya mereka diselamatkan. Haleluya. Apakah ada seorang ayah yang melihat anaknya menderita? Dibiarkan seperti itu menderita? Atau seorang anaknya yang sakit tidak dibawa berobat? Orang yang kena luka, kena parang, dibiarkan seperti itu? Bukan seorang ayah, bukan seorang ibu. Padahal itu belum seberapa. Ketika seorang ayah dan seorang ibu yang membiarkan anaknya nanti membiarkan anaknya menuju kepada kebinasaan, menuju kepada neraka. Bukan seorang ayah itu dan bukan seorang ibu. Bagaimana mungkin seorang diri bisa bagaimana mungkin seorang ayah menyelamatkan dirinya bersama-sama dengan ibunya, sedangkan anaknya dibiarkan. Udahlah, anak kita biarkan aja menuju kemana pun mereka tidak peduli. Yang penting kita mengikuti, melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus Kristus. Anak-anak udahlah, bandal pusing-pusing memikirkan mereka. Biar aja bandal, biar aja ikut-ikutan ke sana. Itu bukan seorang ayah dan seorang ibu. Haleluya. Tuhan bukanlah seorang Tuhan kalau dia tidak mencambuk anaknya, kalau anaknya menyimpang daripada jalannya sendiri. Hajarlah anakmu. Cambuk dia dengan rotan dan tongkat, tetapi dengan kasih. Jangan inginkan kematiannya. Itulah perintah Tuhan. Haleluya. Apakah Yesus Kristus menginginkan kematian? Tidak. Haleluya. Tidak pernah Allah menginginkan kematian manusia. Tetapi karena manusia itu menyimpang daripada jalan yang sudah dibuat Tuhan kepadanya. Menyimpang. Hal yang sama, seorang anak menyimpang daripada didikan orang tuanya, dari perintah orang tuanya. Haleluya. Apa nampaknya? Apa efeknya? Masuk ke dalam lubang jurang maut neraka yang tidak berkesudahan. Lubang tanpa dasar. Neraka. Haleluya.
Tetapi seorang ayah dan ibu yang baik akan mendidik anaknya supaya bersama-sama masuk ke dalam lubuk kerajaan surga yang kekal. Hal yang sama juga Kristus melakukan demikian. Itulah sebabnya dia sangat menderita untuk supaya membawa anak-anaknya, mempelai wanitanya kepada kerajaan surga. Supaya di mana dia berada, anak-anaknya pun berada di situ. Mempelai wanitanya pun berada di situ. Dan tidak membiarkan mereka sebagai seorang yatim piatu. Dan juga dia tidak membiarkan mereka masuk ke dalam kebinasaan. Haleluya. Juru selamat kita sangat mengasihi orang-orang yang berkenan kepadanya, yang mengasihi dia. Haleluya. Itulah maksudnya perkataan firman ini. Jelas semuanya dihidangkan, makanan ada di hadapan kita. Dan tidak pernah Kristus menghidangkan makanan yang mengandung racun. Tidak ada seorang ayah dan ibu yang menghidangkan makanan yang mengandung racun. Selalu yang terbaik. Haleluya. Glory. Kalau ada makanan yang berjamur sedikit dan makanan yang masih segar, pasti yang segar itu diberikan kepada anaknya. Yang berjamur itu biarlah, kalau memang sudah lapar, itulah yang dimakan oleh orang tuanya. Haleluya. Hal yang sama juga dengan Kristus. Pernahkah Kristus berdosa? Tidak. Manusia? Ya. Masih dalam kandungan pun sudah berdosa. Dilahirkan sudah mengucapkan dusta. Haleluya. Tetapi karena Allah adalah Sang Pengampun, sehingga dia menjadi daging untuk mengampuni kesalahan dan dosa kita. Haleluya. Glory. Haleluya. Jadi nggak pernah seorang ibu yang membiarkan pakaian anaknya yang jorok. Tidak pernah. Dicuci, dijemur, udah bersih, diberikan kepada anaknya. Haleluya. Sudah bersalah, melakukan yang jahat, yang salah, dan lain sebagainya. Ada darah Yesus Kristus yang selalu menyucikan. Di akhir zaman, seperti yang dikatakan oleh Nabi, ada pemutih. Ketika mempelai wanita bersalah, ada pemutih yang ada dalam kita untuk membersihkan kesalahan-kesalahan kita. Haleluya. Glory. Dan ayat berapa tadi? Udah ayat 7. Ya, satu ayat lagi kita lihat. Haleluya. Kejadian 1 ayat 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Kita tidak tahu waktunya berapa ratus tahun. Sekian ratus tahun kita tidak tahu berapa waktunya ketika Allah mengucapkan firman, jadilah terang, dan terang itu jadi. Tetapi ketika Allah mengatakan demikian, maka terang jadi. Haleluya. Dan Allah sudah menaruh benih-benih ada di atas tanah sebelum matahari diciptakan sebagai penerang dunia ini, supaya benih-benih bertumbuh. Haleluya. Tetapi terang sudah ada. Allah sudah ada untuk membuat terang sebelum dia menciptakan matahari. Benih sudah ada. Haleluya. Tetapi ketika terang tampil, ketika Kristus tampil, haleluya, maka
Dialah yang menghidupkan jiwa manusia. Haleluya. Dia datang sebagai terang di waktu senja. Haleluya. Dia datang untuk menyelamatkan, membawa terang kepada dunia ini. Untuk menghidupkan setiap benih. Karena benih adalah firman, dan firman itu ada di dalam kita. Ada di setiap zaman. Dan terang itu datang untuk menghidupkan. Haleluya. Harus mengandung panas supaya benih itu tumbuh. Haleluya. Jadi, jadilah terang dan terang itu jadi. Karena perkataan Allah tidak pernah gagal. Dan itu tidak bisa gagal. Kapan saja pun itu tidak bisa gagal. Haleluya. Karena kita tahu firman itu dengan benar. Kita tahu bahwa kesembuhan tidak bisa gagal. Mujizat tidak bisa gagal. Kebangkitan tidak bisa gagal. Pengubahan tubuh tidak bisa gagal. Kenapa? Sedangkan matahari belum diciptakan oleh Allah. Jadilah terang, maka terang jadi. Firman yang diucapkan adalah firman yang hidup. Yang menghidupkan. Haleluya. Glory. Jadi semuanya di zaman dulu, ya, di perjanjian lama adalah bayangan. Wujud nyatanya adalah di perjanjian baru. Haleluya. Glory. Haleluya. Satu ayat lagi biar kita lanjutkan minggu depan. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendiri yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perawan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Saya ulangi, saya baca sekali lagi. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perawan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Siapakah dia? Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat, ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Haleluya. Glory. Yesaya 9 ayat 6. Biar kita lanjutkan minggu depan sampai di sini. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati kita.